ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. Hadis yang ke-14 diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis sebelumnya dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, juga dua hadis sebelumnya kita bersama-sama membaca bahwa setiap musibah yang menimpa orang muslim itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengampunan dosa, sebagian ada balasannya surga, sebagaimana orang yang kehilangan matanya lalu dia sabar, balasannya surga. Lalu ada seorang wanita yang kena penyakit, yang terkena penyakit, minta doa sama Rasulullah SAW, diberi tawaran oleh Rasulullah SAW, mau sabar dapat surga atau sembuh di dunia. Dia minta sabar. Nah, ini hadis-hadis kemarin menunjukkan bahwa kesabaran akan musibah, dan 3 hadis kemarin itu tentang penyakit ya, tentang penyakit juga sampai minimal ketusuk duri itu menjadi pengampunan dosa. Sekarang sama, masih penyakit itu bawa pengampunan. Nah, di sini ada satu keistimewaan di hadis ini, nanti akan kita baca. Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan wahwa yu'ak. Rasulullah sedang yu'ak. Yu'ak ini apa ya? Meriang karena badannya panas. Orang kalau panas kan badannya sakitan. Itu karena kalimat yu'ak. Yu'ak itu kalau badan panas, lagi sakit panas, biasanya kan sampai enggak tahan, merintih, mungkin bahasa kita begitu. Faqultu ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud bilang, ya Rasulullah, kamu kelihatan merintih dengan keras, sakit, panas kamu sangat parah. Rasulullah SAW bersabda, iya, sakit saya ini, panasnya saya seperti sakitnya 2 orang di antara kalian. Bahasanya dua orang di antara kalian. Artinya sakitnya double. Jadi sakitnya ini double, berat. Lalu sahabat tadi bilang, ketika ngelihat Rasulullah sakitnya keras sekali, panas sekali, qultu dzalika anna laka ajrain. Ya Rasulullah, kamu kan sakitnya double, seakan-akan penyakitnya 2 orang ada pada diri kamu. Apakah kamu dapat 2 pahala? Ya dia pintarnya Abdullah bin Mas'ud. Qala ajal. Karena Rasulullah sakitnya double, seperti sakitnya 2 orang, artinya 2 kali lipat. Apakah dapat 2 pahala? Rasul bilang ajal. Iya. Dzalika kadzalika. Yang sakitnya lebih, pahalanya lebih besar. Yang sakitnya lebih parah, pahalanya lebih besar. Dzalika kadzalika, memang begitu. Ma min muslimin yusibuhu ada. Tidaklah ada seorang muslimin yang terkena ada gangguan syaukatun, gangguannya duri, fama fauqaha, ataupun lebih kecil. Jadi kalimat ini seperti yang sudah sebelumnya, duri fama fauqaha bisa diartikan lebih besar ya. Bisa juga diartikan fauqaha karena ketika saya ngomong nyamuk dan seterusnya, sekecil nyamuk bahkan lebih. Nah, kalimat begini, sekecil nyamuk bahkan lebih, artinya lebih kecil, bukan lebih besar. Nah, ini begitu juga maksudnya. Sekecil apapun, illa kafarallahu biha sayyi'atihi, kecuali Allah menghapus kesalahannya. Wa hattat anhu dzunubahu, dan Allah menghilangkan dosa-dosanya. Kama tuhattus syajaratu waraqaha, seperti halnya pohon yang ditebang daun-daunnya, artinya daunnya itu rontok. Begitu juga ketika kita kena musibah, walaupun kecucus duri, dosa kita rontok, jatuh satu persatu. Tapi diingat ya, dosa yang hilang sesuai dengan musibah yang menimpa kita.
dosa yang hilang sesuai dengan musibah yang menimpa kita dan sesuai dengan keadaan hati kita. Ini yang kita bahas banyak kemarin. Ada musibah kecil, tapi kalau hati kita benar-benar sabar, bukan cuma sabar kadang-kadang karena memikirkan hakikat yang memberi musibah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, malah bersyukur. Ini kita bahas minggu kemarin, bisa-bisa pahalanya sangat besar. Ya, kecucus duri, sendalnya ada tanah, kena coba ada batu tajam, sendalnya keinjak, kehapus dosanya. Tapi dosa kecil, sedikit-sedikit. Kalau riba nggak bisa kehapus, harus tobat sungguh-sungguh, harus minta maaf sama orang yang menghibahkan. Jadi hadis ini tambahannya, sebetulnya maknanya sudah kita bahas minggu kemarin sama saja. Cuman di hadis ini tambahannya, ketika sakit seseorang itu berlipat, pahalanya juga berlipat. Ada riwayat dari kita Muhammad SAW. Jadi memang Allah itu ketika cinta sama seseorang, nanti akan kita bahas juga, Allah akan memberikan ujian penyakit yang lebih banyak dibanding orang lain. Nanti kita akan bahas di depan. Kita lanjutkan pembahasan. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan atasnya, Allah akan memberinya musibah. Ini dia. Kalau Allah ingin seseorang bagus, dikasih ujian, dikasih musibah, badannya, hartanya, atau orang yang dia cintai. Ketika Allah sayang dengan seseorang, ketika Allah ingin seseorang itu dapat kebaikan, Allah memberinya musibah. Kenapa? Karena musibah ini melatih hatinya biar sabar. Musibah ini menambah pahalanya ketika dia sabar. Musibah ini menghapus dosanya kalau dia sabar. Makanya Allah kalau ingin baik, malah memberi musibah. Ada orang banyak dosa dikasih musibah, sabar, habis dosanya. Ada orang nggak punya dosa dikasih musibah, sabar, naik derajatnya tinggi. Makanya ada riwayat, al-mu'minu la yakhlu an illatin min illatin aw qillatin aw dillatin. Orang mukmin itu nggak lepas dari illah, penyakit, qillah, kekurangan, zillatin, atau direndahkan. Jadi ini musibah dunia itu kan tiga itu tadi ya, penyakit, uang, sama harga diri atau kehormatan. Tiga itu. Mukmin yang benar-benar disayang sama Allah pasti dikasih salah satu ini. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji badannya sehat, uangnya banyak, dibikin hina. Ada yang diuji miskin, ya miskin tapi badan sehat. Kebanyakan sih yang sepaket ini ya. Kalau yang sudah punya harta, ya, memang kadang keseringan yang punya harta ini kadang-kadang jarang dianggap hina, karena manusia ini nggak pernah menghinakan orang kaya. Tapi tetap ada aja loh, banyak loh. Sebetulnya banyak orang-orang yang kaya itu malah hina. Ada yang dapat hartanya dengan cara yang tidak yang nggak disenengin orang, kan hina. Walaupun dia hartanya banyak, hina. Dan kebanyakan orang kaya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehatnya. Mesti ada yang lepas satu ini tadi. Ada yang lepas satu tadi. Kenapa? Kalau dia benar-benar beriman dan Allah ingin dia baik, pasti dikasih salah satu dari tiga hal ini. Biar apa? Biar dihapus dosanya, biar taubat, biar sadar. Nah kalau ada yang nggak dikasih ini sama sekali, kaya iya, terhormat iya, hebat, nggak sakit-sakit, kayak Fir'aun kan? Fir'aun tuh nggak pernah sakit, uang ada dan mulia, raja. Hasilnya apa? Ngaku Tuhan. Kalau manusia itu nggak dikasih musibah, dia bakal lupa diri. Ada nggak yang nggak pernah kena musibah sama sekali dari tiga hal ini?
Coba lihat. Atau mungkin pian pernah ngerasakan ada 1-2 bulan, 1 tahun gak pernah ada masalah apa-apa, badan sehat, uang lancar dan terhormat. Waktu itu terjadi 3 musibah ini gak menimpa kita, ya apa keadaan hati kita? Biasanya kalau orang yang lemah iman gak kena 3 musibah ini malah lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang gak kuat iman, dan itu terbukti ya, orang yang selalu senang bahagia terus gak ada musibah, kalau dia bukan orang yang bagus, bukannya tambah dekat malah tambah sakit. Allah ngasih musibah bukan karena Allah gak suka, tapi Allah itu senang dan sayang, makanya dikasih musibah. Tinggal kitanya aja gimana, sabar, baru musibahnya bermanfaat. Kalau kita gak sabar, musibahnya sama aja bohong, malah jadi hukuman. Sudah bukti sudah. Siapa manusia yang gak berhak menerima musibah? Gak ada, semua berhak menerima musibah. Orang Nabi kita Muhammad aja dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya ya iya, direndahkan sama orang-orang kafir ya pernah, sakit ya sering. Jadi kalau kalian sakit, kalau kita sakit, ingat omongan seperti omongannya Abdullah bin Abi Al-Haddad. Al-Haddad pernah ngomong begini, permasalahannya itu bab kemiskinan, kata beliau. Waktu babnya yang diajarkan bab kemiskinan. Ketika kalian miskin, kelaparan, susah, syukurlah kalian. Loh, kok bisa syukur? Kata beliau, syukurnya karena Allah saat itu sedang membuat kamu mirip dengan keadaannya Rasulullah, keadaannya sebagian sahabat, dan keadaan orang-orang soleh. Pas dia nggak bisa makan sehari, ingat Rasulullah nggak makan juga 3 hari. Berarti lumayan lah, ada miripnya sedikit. Itu bahasa kasarnya kita begitu. Jadi kalau kita kena musibah, ingat Rasulullah juga kena. Kita sakit, Rasulullah juga sakit. Ingat itu. Jadi kita tabah, sabar. Akhirnya musibah tadi membawa pahala buat kita. Jadi diingat-ingat ya. Kalau kena musibah langsung husnudzon sama Allah SWT. Kenapa ya kalau ulun sakit? Langsung prasangka baik sama Allah. Mudah-mudahan ini Allah sedang ingin baik sama saya. Entah menghapus dosa atau mengangkat derajat. Selanjutnya, saya ingat ini hadisnya masih banyak dan semua hadis menjelaskan hadis-hadis sebelumnya. Jadi ini bersambung semua sebetulnya hadis satu ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu, riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma hyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma idza kanatil wafatu khairan li. Ini dua hadis ini. Dua hadis ini nanti ke depan ini menjelaskan bagi kita bahwa kita itu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, sabar. Jangan terburu-buru. Dan juga kita nggak boleh berangan-angan meminta musibah ataupun meminta kematian. Khususnya kematian. Di sini Rasulullah SAW bersabda, jangan berharap kematian. Jangan berharap salah seorang kalian kepada kematian. Lidurrin asabahu, karena bahaya yang menimpanya. Jangan. Kita ini kalau kena musibah berat, kena bahaya yang mengenai kita, ada kadang-kadang bahaya yang kita nggak tahan. Jangan minta mati. Ada orang sakit, ya Allah, sakit kayak gini nggak tahan, belum mati. Ada kan? Ada. Mudah-mudahan bukan kita ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang nggak tahan, ya Allah hidup miskin kayak gini susah, mati aja. Jangan dilarang ya, dilarang. Painkan memang sama. Begitu juga pian sehat-sehat ini hadir majelis dengarkan pahalanya, sabar pahala ini langsung ya Allah, kasih penyakit ya Allah. Nantang, jangan.
Nggak boleh juga seperti itu ya. Kita cuma tunduk aja, nunggu saja. Dikasih sabar, nggak dikasih syukur, alhamdulillah saya sehat. Nah, kadang-kadang di syukurnya kita itu ada pahala seperti pahala sabar. Kalau udah kena musibah terasa berat, jangan meminta penyelesaian dengan cara mati, jangan, nggak boleh. Minta sembuh silahkan, minta penyakitnya diangkat boleh, minta kemiskinannya dihilangkan, musibahnya hilang boleh. Ini bahaya soalnya, berangan-angan mati, minta mati ini berbahaya. Efeknya bisa bikin bunuh diri juga nanti. Orangnya bunuh diri ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang kalau udah kena masalah yang berat, kepalanya nggak tahan, pikirannya pengen mati aja. Kalau orang muslim takut kan bunuh diri kan, nggak berani, haram, bahaya, suul khotimah. Akhirnya malah doa, ya Allah pengen mati. Nah, kalimat omongan begini ini sebetulnya bisa menggerakkan dia. Pertama takut mati karena sudah meminta, akhirnya jadi berani bunuh diri nanti. Makanya nggak boleh terlintas di pikiran ini. Rasulullah nggak boleh tamangi, menghayalkan aja nggak boleh. Menghayalkan saja tidak boleh. Lalu ada yang tanya, gimana kalau udah penyakitnya bukan main, parah sekali? Kalaupun hidup bakal tersiksa, misal sakit ya. Lalu Rasulullah SAW ngasih jawaban di sini. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau memang harus dikerjakan ini, artinya kepengen mati, nggak susah memang, harus bener, jangan minta mati, kata Rasulullah. Baca ini, Allahumma ahyi, ya Allah hidupkan aku. Maka natil hayatu khairan li, jika hidup itu bagus untukku. Hidupkan aku selagi hidup itu baik untukku. Wa tawaffani maka idza kanatil wafatu khairan li, matikan aku kalau mati itu lebih bagus untuk. Jadi bukan minta mati, tapi minta dikasih pilihan terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta mati, minta pilihan terbaik. Ini nggak minta mati ya. Hidupkan aku kalau hidup itu yang paling bagus, matikan aku kalau mati itu yang paling bagus. Ini bukan minta mati ini. Minta dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya aslinya nggak usah doa ini, nggak usah nyebut mati juga aman aja. Minta ya Allah berikan saya yang terbaik, selesai. Cuman kadang-kadang ada manusia itu yang udah kepepet, pikirannya mati. Ya diajarkan sama Rasulullah doa ini biar pikiran tadi itu hilang. Ini contoh ya, ada orang sakit, entah dia atau keluarganya, sekarat parah. Bayangannya apa? Biar cepat mati, biar cepat beres urusan. Lalu berdoa ini, dia kepengen mati nggak boleh, minta mati kan nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah di pikirannya dia itu kadang-kadang ini harus mati, kalau nggak mati susah hidupnya. Kan seringnya begitu dia. Kalau musibah berat sekali, masuklah setan di pikiran kita ngomong begini, ini harus mati, kalau nggak mati susah hidupnya. Makanya Rasulullah mengajarkan doa ini biar apa? Sebetulnya doa ini biar ngeluarkan pemikiran itu, biar dia ngira hidupnya dia nggak susah, biar dia ngira hidupnya dia tuh nggak jelek. Soalnya doanya apa? Ya Allah, kalau mati lebih bagus mati, kalau hidup lebih bagus hidup. Pas dilihat besok masih hidup, berarti apa? Hidup lebih bagus. Hilanglah pikiran kita, mendingan mati aja. Salah. Soalnya udah berdoa. Itu loh maksudnya seperti itu, mengeluarkan pikiran kotor kita. Soalnya banyak sekali ya yang ngira kayak gitu. Kadang-kadang anak sama orang tua, bapaknya sakit, ibunya sakit lawas, dia pikir mendingan mati aja ini bapak sama ibu. Ya ada dua sebab. Ada yang kurang ajar, yang kita bahas ini. Yang kurang ajar lain cerita. Ini yang kita bahas, yang dia ngelihat bapak sama ibunya menderita, kesakitan, kesian, sakit udah berminggu-minggu. Daripada kayak gini terus mending mati aja, misal. Pikirannya dia itu begitu karena kesian, bukan karena durhaka ya. Kalau karena durhaka udah jelas salah. Ini karena kesian.
Kan di pikirannya dia mati lebih bagus. Nah ini Rasulullah SAW ingin menghilangkan pikiran itu. Mati itu nggak lebih bagus. Apa yang lebih bagus? Sabar. Apa yang lebih bagus? Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sekarang. Ya Allah, hidupkan dia kalau dia itu lebih bagus hidup. Matikan dia kalau mati lebih bagus. Nah dilihat nanti. Kalau mati berarti mati lebih bagus. Kalau hidup berarti hidup itu lebih bagus. Dan ini sebetulnya ini doa buat pribadi sih asli saya. Jangan buat doakan orang. Kecuali orang yang minta doa sama pihak. Orang sakit doakan lu nggak tahan lagi. Ya doakannya kayak gini. Tapi kalau orang sakit-sakit biasa nggak minta doa sama pian, dia sabar. Pian doakan gini, ya Allah biar dia hidup, kalau hidup lebih bagus, bikin mati dia. Jangan. Kita nggak boleh ya berharap orang lain mati, enggak. Kalau masalah sakitnya pedih itu urusan pribadinya dia. Ini dijaga. Sering kan kita kayak gitu ya. Kalau baca surat apa yang biasa dibaca? Sebentar. Yang 40 kali dibaca itu. Surat yang biasa untuk orang meninggal, orang sakit sekarang. Ar-Ra'du ya. Surat Ar-Ra'd ya. Ada baca itu. Surat Ar-Ra'd. Katanya kalau orang sakit sekarang parah, biar cepat. Iya, biar seperti kilat. Karena Ar-Ra'd artinya kilat. Memang maknanya berat juga surat itu ya. Jadi disuruh baca surat Ar-Ra'd biar cepat mati. Ingat, bukan ngebacakan itu biar mati, bukan. Nggak boleh. Minta tetap walaupun baca surat kayak gitu, minta dikasih kemudahan. Memang ada beberapa bacaan yang dibaca ketika kepepet memudahkan. Salah satunya juga ini sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalau ada orang sakit parah betul, secara kedokteran misal, ini nggak mungkin hidup, karena ada kayak gitu ya, dokter bilang. Dulu saya pernah nengokin orang sakit, kata dokter ini hidup dulu, cuman dia harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi mati, dioperasi mati juga. Jadi kalau dioperasi 95% gagal. Dibiarkan hidup, tunggu hari aja bakal meninggal juga. Dokter ngomong gitu, kebetulan dokter yang saya kenal ini orangnya baik, muslim dan berilmu, sedikit berilmu. Jadi dia ngomong gini, saya nggak mendahului takdir kata dia. Cuman yang saya lihat dari dulu takdirnya kayak gitu terus kata dia. Biasanya biasanya yang kayak gini ini kebanyakan mati. Memang bisa kan takdir itu bisa nggak melawan hukum alam, bisa takdir. Orang hukumnya Allah lebih hebat daripada hukum alam. Allah yang menciptakan alam. Cuman kata dia jarang. Dan subhanallah memang benar. Jadi mau nggak mau dioperasi mati, dibiarkan kan kesakitan. Mati juga lama-lama beberapa waktu pasti mati juga. Akhirnya nunggu. Ada yang baca doa. Ada yang bacakan doa-doa seperti tadi. Surat Ar-Ra'd. Sebetulnya tujuannya bukan bikin dia mati, minta yang terbaik. Subhanallah, dibacakan gak lama meninggal dunia. Ternyata memang benar. Memang benar, dia secara kedokteran, keahliannya susah, mau hidup itu susah. Sakitan bukan main, dan pasti dioperasi nggak bisa juga. Ada kan kejadian kayak gitu. Nah ini mungkin saat kejadian seperti itu ya, baca doa kayak gini. Tujuannya bukan pengen orang mati, bukan. Ingin diberi jalan keluar lebih cepat, itu loh. Kalau sembuh ya sembuh, sabar. Kalau mati ya sudah, biar cepat diambil, jangan tersiksa. Tapi ingat ya, jangan buru-buru baca doa seperti ini. Sakit sedikit langsung ya Allah, mendingan saya mati ya Allah. Kalau mati itu bagus. Sakit apa biar pusing kepala. Minum parahnek, minum apa kan? Jangan langsung minta mati. Kadang-kadang urusan sedikit masalah harta, aduh, cicilan terlambat bayar, mending mati aja. Cicilan terlambat bayar mending mati. Pian pernah nggak 3 hari nggak makan berturut-turut? Rasulullah 3 hari nggak makan berturut-turut, nggak minta mati.
Siti Fatimah 2 hari pernah makan berturut-turut, sabar dan kita mati. Kita kekurangan uang buat apa sih sebetulnya? Bukan buat hidup ternyata. Kurangnya kita ini, miskinnya kita sekarang ini cuma buat foya-foya. Pian kalau makannya kayak makan Rasulullah, saya yakin sekarang ini orang yang di Banjarbaru kebanyakan kalau hidup makan seperti makannya Rasulullah, nggak ada yang kekurangan makan. Hidup semua bisa. Beli nasi, beras, sama yang putih udah, apalagi yang kurang? Rasulullah tuh makannya ya kurma, itu aja. Gandum, roti ya itu aja, roti pakai cuka. Seandainya pian makan nasi putih aja, hidup nggak pian? Kebanyakan dari kita mampu nggak beli itu? Pemulung-pemulung yang dapat uang 50.000 per hari, 10.000 per hari, itu mampu hidup loh. Mampu dia bikin nasi beras berapa sekilo? Ya nggak sampai 20.000 kan? Satu hari sekilo habis lah biar orang. Kalau kita makan itu aja, hidup kita. Aslinya ini kita jauh lebih cukup dari orang-orang miskin zaman dulu. Cuman kita ini nggak bersyukur. Miskin zaman sekarang tuh miskin nggak punya handphone, miskin lauk pas-pasan, miskin nggak punya kendaraan. Tapi buat makan ada aja buat makan. Saya di pemerintah Banjarbaru tuh sampai ada bantuan dana buat orang yang nggak bisa makan. Tapi dicari nggak dapet. Yang nggak bisa makan sama sekali ya, yang benar-benar nggak bisa makan, dicari nggak dapet. Nunggu laporan dari orang-orang. Karena apa? Susah nyarinya. Ada beberapa orang memang yang benar-benar nggak bisa makan, ada, tapi sedikit sekali. Coba biar kalau nggak percaya keliling Banjarbaru, cari orang yang benar-benar nggak bisa makan sama sekali. Buat nasi sesuap aja nggak dapat, cari, belum tentu dapat biar. Ada bisa makan cuma nasi 2-3 suap ada. Bandingkan sama Rasulullah. Rasulullah 3 hari berturut-turut nggak makan. Ini umatnya bisa makan sehari setengah piring nasi putih. Bukan cuma nasi putih, wadai bisa makan ya. Ngerasa miskin dirinya. Nah ini ya, hati-hati. Memang ini yang kita sering. Kita itu kurang sabar dan kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas miskin kita zaman sekarang sama miskin zaman dulu tuh beda. Miskin dulu tuh benar-benar sampai 3 hari nggak ada makannya, 2 hari nggak ada makannya. Miskin sekarang ya itulah kita. Kenapa? Aduh, listrik, urusannya listrik, kipas, hal-hal yang memang sebetulnya walaupun nggak ada, pian masih bisa hidup. Sebetulnya itu bukan musibah yang berat. Tapi kalau buat kita sekarang berat ya. Kalau buat musibah zaman dulu enggak. Nah ini koreksi buat diri kita. Kalau belajar kayak gini tujuannya bukan ngebandingkan, tapi biar kita tuh ada syukurnya. Yang ngerasa, saya dari pagi sampai malam cuma sekali aja makan. Ingat dulu Rasulullah 3 hari nggak makan. Abu Hurairah 2 hari lebih nggak makan. Sayyidina Abu Bakar, Umar berkali-kali sebanyak 3 hari nggak makan. Ingat itu, berarti kita aslinya alhamdulillah. Selanjutnya dari Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab ibn Arad Sayyidina Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu, ya, beliau dari Bani Tamimi, termasuk orang-orang awal yang masuk Islam. Ya, termasuk orang-orang awal yang masuk Islam. Ini Sayyidina Khabbab ini hadisnya sesuai ya. Jadi Sayyidina Khabbab ini dia Islam setelah Abu Bakar. Pokoknya kalau nggak salah ke-6 ke berapa ya. Masih di 10 besar awal orang masuk Islam. Sayyidina Khabbab bin Al-Arad ini orang pertama bersama Abu Bakar yang terang-terangan menunjukkan Islamnya. Jadi waktu itu yang pertama yang jelas-jelas menunjukkan keislaman kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Suhaib, Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar yang dibunuh orang tuanya di hadapan pandangannya. Salah satunya Sayyidina Khabbab ibn al-Arad.
Nah, Sayyidina Khabbab bin al-Arat ini disiksa bukan main oleh orang-orang kafir. Jadi dikasih baju besi, dijemur, dipanas. Bayangkan kalian jalan di aspal, nggak pakai sendal kayak apa rasanya kaki, panas. Coba pipian tempelkan di aspal, panas kan? Itu di Indonesia yang cuacanya ini tropis, nggak terlalu panas. Di Arab itu panasnya bukan main. Jadi dipakaikan baju besi, terus dijemur. Itu besi, kalau kena panas terik matahari di Arab, telur sampai taruh di atas besinya matang setengah matang. Kawan itu pernah mencoba. Ini guyuran bukan main-main. Jadi dulu kita waktu di Indonesia dengar cerita ini kan, wah panas betul ya. Sampai di sana penasaran mau mencoba. Ambil wajan, taruh di di bawah terik matahari, biarkan. Ambil telur, ceplok, matang telurnya. Jadi panas mataharinya bikin benar-benar itu besi itu panas. Saya kalau cuci baju siang itu habis duhur, selesai sholat duhur, sebelum makan cuci baju 15 menit, saya jemur, turun saya makan siang. Balik lagi ke atas ambil baju udah kering. Itu nggak pakai mesin cuci ya, pakai tangan. Jadi kalau meresnya nggak ada tapi kering sebisanya. Kalau pakai mesin cuci wajar sebentar kering. Ini nggak pakai tangan, masih basah saya jemur, turun ke bawah, makan, naik ke atas udah kering sudah beres. Karena panas. Pernah ulun 2 hari lupa karena mengambil jemuran, rusak baju ulun keras kayak keripik itu. Panas bukan main. Nah ini Sayyidina Khabbab dipakein baju dari besi, panas, dijemur sampai tidak tahan. Ya, jemurnya nggak usah pakai baju besi aja udah panas, ditambahi baju besi, jadi sampai lengket itu badannya. Jadi ketika ditarik dari punggung beliau itu ya, pernah satu kali bukan cuma dijemur, mereka ngambil lempengan besi dipanaskan, ditempelkan ke punggungnya Sayyidina Khabbab. Tempelkan ke punggungnya Sayyidina Khabbab. Bayangkan besi panas, lempengan besi panas, tempelkan ke punggungnya beliau. Ditarik itu kulitnya ketarik sama sedikit daging-dagingnya terlepas. Jadi kesakitan. Lalu ada seorang sahabat ya, melihat Khabbab, ngelihat ada apa itu punggungnya itu. Dia cerita dulu ya, saya waktu masih awal-awal masuk Islam, mereka nyalakan api dan tempelkan punggung saya kepada api tersebut, besi panas tersebut. Disiksa bukan main oleh orang-orang kafir. Dan beliau tetap sabar. Nah, di hadis ini saya ringkas ya. Beliau ngomong di awal Islam ini diadab, disiksa benar-benar ya. Bayangkan ya, sampai punggungnya tuh kayak gitu. Dan beliau sempat ngomong, seandainya kita boleh doa minta mati, kita udah doa minta mati, kata beliau. Karena pedihnya bukan main, disiksa oleh orang-orang kafir. Jadi beliau ngomong sama Rasulullah, syakauna ila Rasulillah, kami mengadu kepada Rasulullah SAW, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dzil Ka'bah. Rasulullah sedang bersandar dengan selimutnya di samping Ka'bah, pada naungan Ka'bah, bayangannya Ka'bah. Jadi siang-siang sandaran kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW sandaran di Ka'bah. Lalu Sayyidina Khabbab datang ke Rasulullah SAW mengadu pedihnya siksaan orang kafir. Lalu beliau ngomong, ya Rasulullah, coba kamu minta tolong buat kami ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah, biar orang-orang kafir ini dihancurkan. Apa kata beliau? Qad kana min qablakum yu'khadhu ar-rajulu wa yughfaru lahu fil ardi fayuj'alu biha. Khabbab, sahabat, dulu umat sebelum kalian itu disiksa sama orang-orang kafir, dipendam tubuhnya.
tanah, disisakan sebagian, lalu diambil gergaji, ditaruh di atas kepalanya, lalu dipotong terbagi dua orang tersebut, disiksa oleh orang kafir. Jadi dibunuh tapi dibelah dua. Wa yumshatu bi amsyati hadidin maduna lahmihi wa 'azmihi. Lalu disisir pakai sisir besi antara daging dan tulangnya. Jadi ini daging, sisir besi ini yang tajam ya kayak pisau. Jadi ya kayak dimutilasi gitu, hidup-hidup tapi disisir, diambil dagingnya sampai terpisah dari tulangnya. Bayangkan ya, berat ya ini, siksaan berat, digergaji. Diseset dagingnya. Ma yasudduhu an dzalika an dinihi. Tapi itu enggak bikin keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya suruh sabar kalian. Dulu ada yang disiksa lebih berat, tetapi Rasulullah ngasih kabar gembira. Wallah liyutimmanallahu hadzal amr. Artinya agama ini pasti sempurna. Pasti akan menyebar luas sampai-sampai ya akan ada orang yang berjalan dari Son'a ila Hadramut. Son'a itu Yaman Utara, Hadramut Yaman Selatan. Ya, perjalanan naik bis itu sekitar 9 jam. Nanti akan ada perjalanan orang yang berjalan dari Son'a kepada Hadramut, la yakhafu illallah. Dia enggak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama Islam itu akan menyebar dan akan aman. Bahkan orang yang dulu yang ngaku Islam, kayak di Mekah tuh yang ngomong Islam, kemana-mana nggak aman, dikejar-kejar, disiksa. Tapi nanti dari Son'a menuju Hadramut, mereka Islam dan nggak takut apa-apa kecuali Allah, wadziba ala ghanami, dan takut serigala atas kambingnya. Artinya bukan takut serigala kenapa-napa, bukan. Takutnya itu bukan takut dari gangguan orang kafir, tapi takut dari hewan buas yang nyerang kambingnya. Itu kan takut yang wajar. Maksudnya Rasulullah itu begitu, takut wajar. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian terburu-buru. Sabar, nanti agama bakal luas, siksaan akan berkurang. Jangan terburu-buru. Begitu juga kita semua sabar dari segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepat diangkat musibah yang menimpa kita, musibah di harta kita, musibah di kesehatan kita, musibah di keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan cepat-cepat mengangkat segala musibah yang menimpa kita. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.